anak-anak dengan autism, walaupun mereka berkebutuhan khusus, mereka tetap harus punya growth mindset. Jadi orang tua juga perlu menumbuhkan. Tiap anak yang berkebutuhan khusus, tidak cuma autism ya, itu profilnya kan beda-beda, profil perkembangannya beda-beda. Ada anak yang mengalami autism, tapi dia bisa mengikuti pelajaran akademis di sekolah. Masalahnya mungkin hanya di interaksi sosial gitu ya, di komunikasi, tapi untuk akademis dia bisa. Nah, tapi ada anak yang bahkan untuk duduk di kelas, itu dia kesulitan karena dia masih ada masalah sensoris, terganggu dengan suara-suara, dengan keributan di kelas, sehingga dia bahkan tidak bisa fokus gitu ke pelajaran. Nah, jadi kita tidak bisa bilang, oh kita pukul rata semua anak dengan autism itu bisa sekolah reguler atau tidak. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang bisa dengan catatan juga jenis sekolahnya harus yang sudah inklusi, yang mereka sudah ngerti mengembangkan IEP, Individual Education Plan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ada juga yang sekolah dengan kebijakannya minta shadow teacher untuk mendampingi anak ini gitu. Tapi ada juga anak yang belum bisa ke sekolah reguler. Mereka masih di tahap yang one on one dulu, mungkin perlu terapi dulu. Kalaupun sekolah grupnya yang kecil sekali, yang cuma 3 anak gitu, atau mungkin dia homeschooling. Jadi kita harus lihat profil tiap anak itu khasnya gimana dan kita tentukan programnya. Tiap anak dengan autism itu profilnya beda. Jadi ibaratnya kristal salju gitu, tidak ada 2 anak dengan autism tuh yang persis sama cara menangkap informasinya, cara belajarnya, cara berkomunikasi dengan mereka. Jadi ada anak yang misalnya anak-anak dengan autism yang mungkin kita bisa komunikasi lebih efektif itu dengan gerakan, dengan alat bantu visual. Jadi tidak cuma dengan kata-kata itu ada gitu ya. Tapi ada juga orang tua yang dengan latihan yang efektif itu bisa berkomunikasi dengan anak-anaknya itu dengan kata-kata saja, kemudian dicontohkan langsung seperti itu gitu. Jadi kita betul-betul harus lihat gitu loh, profil anaknya seperti apa. Nah dari situ kita ajarkan. Jadi memang agak sulit memberi contoh yang satu untuk semua, itu memang agak sulit karena profilnya beda-beda. Karena mostly anak-anak dengan autism juga memiliki masalah sensoris. Jadi kita dalam mengajar mereka, kita juga harus aware sama masalah sensoris mereka. Misalnya ada anak dengan autism yang memiliki masalah sensoris di perabaan. Sehingga ketika kita mengajarkan sesuatu pada mereka, kita harus hati-hati. Misalnya pada saat itu dia ternyata lagi pakai baju yang materialnya itu nggak nyaman gitu di badannya, itu bisa ganggu fokus dia, seperti itu. Ada lagi anak dengan autism yang masalah sensorisnya itu di pendengaran, jadi suara kecil yang buat kita nggak mengganggu, buat dia mengganggu banget gitu. Nah itu kita harus aware, oh mungkin dia perlu headphone, sehingga itu meredam suara itu, suara yang nggak nyaman itu, sehingga kita ngajarin atau kita komunikasi ke dia juga lebih lancar, seperti itu. Dalam membuat program jangka panjang ya untuk anak yang mengalami autism, orang tua itu benar-benar harus siap dan fleksibel. Siap dalam arti gini, dia harus siap kalau memang anak ini tidak sanggup menempuh jalur mainstream atau sekolah yang umum seperti teman-temannya yang tidak mengalami autism, SD, SMP, SMA yang formal sampai universitas gitu ya. Ada anak-anak yang mengalami autism yang memang
tidak sanggup menempuh pendidikan formal. Sehingga anak-anak ini kita arahkan mungkin lebih ke langsung ke kemandirian dan karir. Karirnya kita pilih yang bukan selalu harus lebih simpel ya, tapi sesuai dengan kemampuan mereka. Contohnya, ada anak-anak yang mengalami autism yang mereka nggak bisa menghafal PPKN, sosiologi nantinya pas di SMA. Nah, tapi mereka bisa dengan sangat baik misalnya membuat prakarya atau membuat hiasan atau lukisan yang nantinya bisa dijual dan bagus gitu ya. Contohnya seperti itu. Ada contoh lain misalnya ada anak-anak dengan autism yang dia bisa langsung dilatih untuk benar-benar kerja. Jadi prosedurnya itu bisa dilatihkan ke mereka. Memasak, sampai packing, sampai dijual. Dan mereka juga happy. Sesuatu yang sifatnya langsung praktek. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, orang tua harus siap. Dan yang kedua itu fleksibel. Bisa saja di awal, oh anaknya belum bisa nih di sekolah formal. Tapi tiba-tiba dengan penanganan yang efektif, ketika udah cukup usia, tiba-tiba dia bisa ngikutin sekolah formal. Atau justru sebaliknya, sampai usia tertentu dia bisa sekolah formalnya, tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu benar-benar udah nggak bisa ngikutin lagi, gitu. Yang penting harus kita keep in mind itu adalah apapun jalurnya, ya ibaratnya track lari gitu ya, mau tracknya yang mainstream seperti anak lain pada umumnya atau tracknya berbeda yang mungkin langsung ke karir atau tracknya yang mungkin kita terapi dulu gitu ya, ujungnya itu harus kemandirian gitu. Jadi apapun tracknya, orang tua harus berbesar hati dan berpikir yang penting at the end dia mandiri ketika dia dewasa. Saya bilang dewasa 17 tahun lah, ketika 17 tahun dia bisa mandiri, dia bisa tidak bergantung pada orang tuanya, seperti itu. Tips untuk membangun kemandirian anak dengan autism, jadi memang sedini mungkin disesuaikan dengan profil anaknya ya, itu kita bisa pelan-pelan membangun kemandirian mereka dengan cara ya kita memperkenalkan hal-hal yang sederhana di rumah dulu ya, hal-hal yang sederhana seperti makan sendiri, minum sendiri, ke kamar mandi, membersihkan tempat tidur, menggenakan pakaian, membersihkan rumah gitu ya, itu hal-hal yang sederhana. Memperkenalkan pada bahaya, jadi maksudnya bagaimana dia ngerti konsep bahaya, dia menghindari bahaya, api, menyeberang jalan, ya pelan-pelan seiring dewasa kita memperkenalkan konsep supaya dia bisa melindungi diri dari pelecehan seksual, ya mengerti perbedaan pria dan wanita. Jadi tergantung profil anaknya juga sedini mungkin kita perkenalkan, seperti itu. Salah satu hal penting yang perlu dibangun untuk anak yang mengalami autism, selain awareness, kita latih kemandirian, yang tidak kalah dengan anak-anak yang tidak mengalami autism adalah growth mindset. Anak-anak dengan autism, walaupun mereka berkebutuhan khusus, mereka tetap harus punya growth mindset. Jadi orang tua juga perlu menumbuhkan growth mindset pada anak-anak dengan autism. Tentu saja dengan cara yang mungkin berbeda ya sama teman-temannya yang tidak mengalami autism. Kalau teman-temannya yang tidak mengalami autism, mungkin kita bisa memuji usaha mereka dari nilai ujian atau dari usaha yang mereka lakukan ketika mereka dapat nilai yang tadi saya katakan gitu ya. Tapi pada anak-anak dengan autism, kita bisa dengan hal yang sesederhana mungkin ketika kita membereskan peralatan dapur bersama mereka gitu ya. Kita bisa memuji mereka bahwa makasih ya sudah bantu mama beresin peralatan dapur. Kamu udah berusaha
Jadi even hal yang sesimpel itu mereka juga perlu ngerti bahwa oh, saya bisa dan kemampuan saya terus bertumbuh gitu. Karena ketika melakukan pekerjaan yang sederhana itu pun mereka kan bisa tidak mampu ya. Nah, jadi ketika mereka salah nih, ketika mereka salah taruh peralatannya atau mereka mungkin nggak sengaja jatuhin atau apapun, kita tetap highlight ke usaha mereka. Kita puji keinginan mereka untuk terus mencoba. Dengan begini, walaupun mereka mengalami autism, mereka punya growth mindset. Mereka tahu bahwa mereka bisa bertumbuh, bahwa kemampuan mereka saat ini nih bukan final, tapi mereka akan terus berusaha. Seperti itu.